kita mulai kuliah ini, biasanya kalau di kelas itu saya harus ada perjanjian apa namanya selama kuliah. Jadi perjanjian kalau di kelas itu tidak boleh ada yang bicara sama di sampingnya, boleh tidur, boleh apa, tapi dia tidak boleh bicara dengan di sampingnya. Karena ini masa pandemi, jadi kuliahnya daring, tentu tidak ada orang di samping untuk temani cerita. Jadi peraturan untuk kuliah saya, buka videonya, kemudian sesekali nanti akan ada absensi, siapa-siapa, saya cuma ambil secara acak. Ya, ambil secara acak. Kenapa harus dibuka video? Harapannya adalah yang mahasiswa tersebut yang memang mengambil mata kuliah itu yang kuliah, bukan orang lain. Ya. Baik, kita mulai saja. Jadi untuk kuliah hari ini, waduh, ini kurang C-nya. Sebentar ya. Ini kurang C-nya ya, acquired. Jadi kuliah saya untuk yang pertama, jadi ada 3. Jadi AIDS, kemudian dermatitis atopik, kemudian reaksi obat alergi. Baik, kita mulai dengan AIDS. Jadi AIDS itu singkatan dari acquired immunodeficiency syndrome. Ini kurang C. Ini harus ada kata C. Sorry, lihat enggak panah saya kelihatan enggak? Kelihatan. Suara saya bagus? Kedengaran? Jelas, Dok. Berarti saya punya suara ini, saya punya headset tidak terlalu bagus. Ya, sebagai pendahuluan, jadi kita akan tahu, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah kita harus tahu bagaimana apa itu definisi AIDS dan HIV, bagaimana epidemiologinya, bagaimana transmisinya, bagaimana etiopatogenesisnya, bagaimana manifestasi klinik dan treatmentnya. Ya, nanti pada saat selanjutnya akan kita lihat mulai dari definisi sampai manifestasi kliniknya. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau disingkat dengan AIDS itu disebabkan oleh virusnya itu spesifik, jadi disebut dengan Human Immunodeficiency Syndrome. Kata sindrom ini adalah membentuk suatu kumpulan gejala. Jadi kalau dapat kata sindrom itu berarti adalah kumpulan gejala. Nah, penyebab dari Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah Human Immunodeficiency Virus. Ya, penyakitnya namanya Human Immunodeficiency Syndrome, sama dengan AIDS, HIV ya. Virus penyebabnya itu spesifik, merupakan kelompok dari retrovirus mRNA. Jadi virus HIV ini dia menginvasi sel T helper. Jadi sel T helper ini adalah sel T spesifik yang menangkap jadi di tubuh kita itu ada sel T helper yang menangkap virus HIV ini, kemudian di situ dia bereplikasi. Gambarannya seperti ini. Nah, khasnya pada mRNA itu selalu di luar-luarnya ada seperti ini. Seperti dengan kalau sekarang ya virus corona dia ada di luar-luarnya begini. Kayak jarum pentulnya di sini. Nah, itu khas. Ini adalah tempat dia melekatnya pada inang atau pada host. Setelah dia melekat, dia ini yang di luarnya ini, yang jonjot-jonjotnya ini, dia akan melekat pada inang, kemudian dia masuk dan menyatu di dalam. AIDS itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired itu berarti ditularkan dari orang, didapat ya, bukan diturunkan. Merusak sistem kekebalan manusia, terutama kalau imun itu dia merusak sistem kekebalan manusia atau pertahanan tubuh, di mana pertahanan tubuh itu mempertahankan diri dari serangan baik itu bakteri, virus, ataupun infeksi lainnya. Defisiensi artinya penurunan kekebalan tubuh.
Sindrom itu kumpulan dari beberapa gejala. Jadi orang dengan penyakit AIDS itu akan mengalami berbagai infeksi oportunistik dan penyakit lainnya. Jadi kalau ada kata sindrom berarti dia kumpulan dari berbagai gejala. Dia mau gejala kulit, dia mau gejalanya dari saluran cerna, ataukah dia mau gejalanya pada mukosa, itu semua sudah ada kalau sudah masuk AIDS. Ini adalah gambaran infeksi HIV yang menyebabkan berjuta-juta kesakitan dan kematian di seluruh dunia. Jadi yang tanda-tanda seperti ini, misalnya di Eropa sana ada sekitar 1 juta dengan penduduk sekitar 1,2 juta, itu sekitar 250.000 orang yang terkena, sedangkan AIDS itu sekitar 25.000. Ya, seperti di Afrika itu penduduknya sedikit, yang tinggi juga kena 83.000, kemudian 37.000 yang sampai pada kematian. Kemudian ini data lama ya, semakin ini data 2001, 2002, 10 tahun lalu. Sedangkan HIV itu perkembangannya dalam 10 tahun meningkat 4-5 kali lipat. Ya. Karena ini bahan kuliah lama, saya belum dapat yang baru. Di Indonesia sendiri, di Indonesia itu beberapa penelitian sebenarnya, kalau kita buka-buka dari jurnal-jurnal, itu banyak sekali penelitian-penelitian tentang HIV. Tetapi yang saya akan memperlihatkan itu di FKUI, di RSCM itu, yang pernah meneliti itu hanya berdasarkan mikosis superficial. Hanya mikosis superficial, dari mikosis superficial ini adalah yang mengenai AIDS yang terkena di daerah kulitnya. Misalnya karena kandidosis oral sekitar 52,9%, kuku, dermatofitosis cruris, corporis, malassezia berupa pityriasis versicolor. Jadi ini gejala yang muncul pada penderita-penderita HIV. Nah, transmisi penularannya bagaimana dari HIV? Yang pertama dari hubungan seksual, baik itu sesama jenis maupun lawan jenis. Yang paling sering terkena, yang paling dominan kena dari transmisi HIV ini adalah orang yang dengan kontak seksual dengan sesama jenis. Jadi istilah kalau dapat di jurnal, kalau misalnya baca-baca jurnal atau dapat textbook, dikatakan di situ MSM. MSM itu singkatan dari Men Sex with Men, atau WSW, Woman Sex with Woman. Jadi sesama jenisnya. Kemudian yang itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua itu orang yang menggunakan obat-obatan tertentu, seperti pengguna-pengguna narkoba. Jadi karena berpindah-pindah jarum suntik, dia akan menyebabkan penularan. Kemudian ibu yang menderita HIV akan turun ke anaknya. Kemudian darah yang terinfeksi, jadi orang yang mendonorkan, untungnya sekarang saat akan mendonorkan darah, kita akan terseleksi sendiri apakah darah ini terinfeksi atau tidak dengan HIV. Siapa saja yang punya kelompok resiko terjadinya HIV? Yang pertama, mitra seksual multiple tanpa kondom. Jadi orang dengan pasangan seksual yang banyak tanpa menggunakan pelindung. Pengguna narkoba suntik itu sekitar 5-10%. Coba lihat presentasinya ini. Orang dengan yang gonta-ganti pasangan tanpa pelindung ini dapat mendapatkan paling banyak presentasi, 75-85%. Kemudian yang kedua yang paling banyak adalah bayi dengan ibu yang positif, sekitar 25-35%. Pengguna narkoba itu sekitar 5-10% dan dari transfusi darah sekitar 3-5%. HIV itu tidak menular melalui hubungan sosial, menggunakan toilet bersama, makan bersama, penggunaan handphone bersama, itu tidak akan menularkan. Ya. Nah, kita pindah ke etiologi. Etiologi kita sudah katakan tadi adalah Human Immunodeficiency Virus, itu ada dua, HIV 1 dengan HIV 2.
genusnya adalah lentivirus dari famili Retroviridae. Virusnya termasuk dalam kelompok RNA. Ada 3 bagian dari external envelope, internal envelope, dan kapsulnya. Eksternal masing-masing fungsinya ada. External envelope ini nanti dia akan melekat pada inang. Internal ini yang jika sudah melekat ini yang akan mengcopy dulu dan kemudian masuk kepada inti, dan inti ini akan mereplikasi, artinya mepastekan ya, seperti pada gambar ini. Nah, ini ada envelope-nya, ini ada enzim, dan ini ada nukleus. Bentar ya. Nah, ini adalah struktur gambaran dari sel human immunodeficiency virus. Ini kita lihat dari ini yang seperti pentul-pentul ini tadi ya, itu adalah envelope protein dari paling luar. Jadi envelope itu amplop, protein dari amplopnya. Amplopnya itu terdiri dari protein, ada yang disebut dengan GP120, ada kalau yang tangkainya ini terdiri dari GP41. Nah, ini semua terdiri dari amplop paling luar. Kemudian amplop sebelah dalam yang ini ada amplop sebelah dalam ya. Semua sebenarnya ini ada ini semua sebenarnya adalah terdiri dari protein. Karena proteinnya banyak, jadi karena proteinnya menarik, jadi protein itu masuk dalam tubuh inang itu tidak mengetahui bahwa itu adalah lawan. Itu adalah menariknya dari suatu HIV. Jadi dia masuk dalam tubuh, sementara tubuh hanya mengenali bahwa sel virus ini adalah temannya, bukan lawannya. Jadi begitu dia masuk, karena dia sifatnya mRNA, jadi dia sifatnya RNA, jadi dia mudah mengubah dirinya menjadi sesuatu bentuk yang diketahui oleh host atau inang seperti temannya sendiri. Itulah kemampuan dari sel HIV ini. Begitu dia masuk, maka dia akan melekat pada inang. Setelah dia melekat, kemudian dia akan bereplikasi. Nah, bagian dalam ini amplop. Ini kan kita lihat di sini amplop bagian luar. Nah, ini bagian amplop di bagian dalam, ini juga amplop bagian tengah terdiri dari enzim. Enzimnya itu reverse transkriptase, integrase, dan protease. Nah, di dalamnya lagi ini ya. Ini kan di dalam sini ada intinya. Ada P17 ya. Ini inti, ini sudah masuk di inti, ini yang merah-merah ini itu juga terdiri dari matriks protein, tapi dia sudah masuk di inti. Ini nukleus ya, P17. Kemudian dia masuk, ada juga yang core protein. Dia di dalamnya sini itu terdiri dari P24. Kemudian ada lebih di dalam lagi, ini yang warna merah ini disebut reverse transkripsi. Reverse transkriptase. Jadi ini semua terdiri dari protein dengan ada tersendiri enzim yang membentuk dari HIV ini. Patofisiologinya bagaimana? Jadi seperti tadi saya katakan, jadi sel HIV ini bisa merubah diri, membentuk sesuatu yang dikenali oleh tubuh sebagai bukan seperti lawan. Jadi dia seperti teman sendiri. Jadi begitu dia masuk, dia melekat pada sel. Jadi misalnya dia masuk, apakah dia melalui kontak sebagai mukosa, misalnya pada orang dengan kontak seksual melalui mukosa, ada mukosanya lecet, kemudian terjadi trauma dan mukosanya lecet, dia akan masuk melalui di situ. Ataukah dia melalui jarum suntik, apakah melalui dari ibu ke anak lebih-lebih. Nah, dia akan merubah dirinya membentuk sesuatu yang dikenali sebagai teman. Dia masuk dalam tubuh, dia dikenali, kemudian dia akan berubah, bereplikasi, dia
akan masuk pada sistem limfatik. Dia masuk dalam sistem limfatik dan dia masuk pada apa yang disebut pada limfosit. Jadi dia menyerang sel T helper. T helper sebenarnya berfungsi itu membantu untuk, namanya juga T helper. Helper itu membantu. Sel T sebenarnya adalah salah satu sistem imun dalam tubuh kita yang bersifat membantu mengeluarkan baik itu bakteri, virus, apapun yang masuk dalam tubuh. Sel T ini sebenarnya yang menyerang sebagai tentara dalam tubuh kita. Tetapi pada HIV ini justru tempat masuknya itu justru yang diserang adalah namanya sel target, justru pada sel targetnya adalah pada sel T. Saking hebatnya HIV ini, dia menyerang pada sel T sendiri, dan apa yang akan dilihat pada sel T, apa penanda dari yang kita bisa tahu bahwa dia sudah menyerang, itu dilihat dari CD4 limfositnya. Jadi di limfosit kita bisa lihat apakah itu HIV sudah masuk di dalam tubuh, sudah menyerang sel T. Kita bisa dilihat di limfositnya. Limfositnya ada 2, yaitu disebut dengan CD4 dan CD8. Jadi seseorang jika sudah terinfeksi HIV, terkadang HIV-nya itu sulit dideteksi karena gejala klinis itu pada saat pertama muncul, kemudian 2 minggu atau beberapa minggu, 2 minggu sampai 2 tahun ada disebut dengan window period. Window period adalah periode jendela di mana tidak menimbulkan gejala sama sekali, tetapi dalam darah sudah mengandung virus HIV. Dari mana dilihat? Bisa diperiksa dari CD4 dan CD8 limfositnya dan penanda dari virus HIV itu sendiri. Ya. Pada saat replikasi virus, jadi dia mengcopy. Replikasi virus HIV itu dia absorpsi. Absorpsinya itu glikoprotein dan endositosis. Ya, dia masuk pada sel target. Sel target seperti yang saya katakan adalah sel T helper. Sel T helper itu ada 2 sebenarnya ya penandanya. Jadi ada namanya CD4 dan ada CD8. Tapi yang paling sering adalah CD4. Di dalam sel reseptor sel target itu pada sel T, dari amplop itu menyatu. Jadi dia envelope dari virus menyatu dengan membran sel dari sel inang. Setelah dia menyatu, maka akan terlepaslah kapsul dari HIV. Setelah terlepas kapsulnya, maka dia akan mempastekan karena dia sudah dia melepaskan kapsulnya tadi masuk dalam tubuh, dia sudah mengcopy, kemudian dia membentuk transkripsi. Artinya transkrip dia mempastekan. Dia sudah copy tadi, kemudian dia paste, kemudian dia membentuk reverse, namanya juga RNA, reverse transkriptase. Jadi dia mentranskripsi, kemudian dia membentuk kembali virus DNA dan masuk dalam inti sel, jadi terbentuk lagi DNA virus, kemudian dari DNA virus kembali lagi menjadi RNA. Ya. Di sini dari DNA virus, ini dia melakukan rekonstruksi dari DNA virus, kemudian dia membentuk messenger RNA. Ya. Dia melalui pesannya, dia kasih tahu RNA. Dia mRNA melalui enzim protease, virus kemudian bermaturasi, kemudian dia melekat atau dia melisiskan pada sel, dan dia membentuk virus yang baru. Makanya dia lebih cepat. Karena RNA ini cepat sekali perkembangannya. Jadi 2 pangkat 2, kemudian 4 pangkat 4, kemudian 8. Dia berpangkatnya seperti itu. Nah ini bagaimana HIV itu bekerja. Ini virus HIV, kemudian dia melekat pada sel host, pada CD4 ya. Setelah dia melekat di sini, nah ini virusnya, ini inti virusnya ya, yang seperti per ini.
RNA virus dia melekat, kemudian melakukan reverse transkriptase, jadi dia membuat kopian baru. Ini setelah dia membuat kopian baru, dia melekat pada DNA host, ya. Setelah dia melekat di sini, ini ada yang merah, sebenarnya ini yang normal, yang hijau ini normal. Dia mencantolkan dirinya di situ. Dia tercantol karena tidak dikenali sebagai teman, dia tidak dikenali sebagai lawan, dia mencantolkan diri. Setelah dia mencantolkan diri, maka dia akan membentuk seperti ini. Virus komponen yang, karena dia sudah mencantolkan, maka dia akan membentuk virus baru. Tapi tidak hanya satu dia bentuk, dia mungkin membentuk 4. Pokoknya dia mengcopy lebih dari yang biasanya. Setelah dia copy dari sini, dia membentuk lebih banyak lagi. Ya, mengcopy. Jadi seperti saya katakan tadi, 2 pangkat 2, 4 pangkat 4. Ya, dia mengcopy seperti ini. Kemudian dia masih bekerja di dalam sel, dia sudah bisa mengcopy lagi seperti ini, yang kemudian terdistribusi ke seluruh jaringan yang ada sel T helpernya. Nah, ini adalah gambaran secara histopatologi bagaimana HIV ditemukan pada permukaan limfosit CD4. Nah, ini bentuk sel yang matur. Ya, ini bentuk. Nah, HIV itu sudah ada di dalamnya. Ini kalau partikel HIV itu masih melekat pada ujung-ujung sel. Setelah dia melekat, dia akan masuk. Kalau dia masuk, dia akan seperti ini. Akan kelihatan bentuk-bentuk yang sempurna, matur. Nah, protein dari amplopnya yang GP120 itu berikatan dengan CD4. Makanya pada CD4 itu ditemukan sebagai penanda pada saat kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Sedangkan pada protein envelope GP120 juga itu berikatan dengan koreseptor CCR5 pada makrofag dan CXCR4 pada limfosit. Jadi bukan semata-mata hanya pada makrofag sel T, tetapi juga pada limfosit. Jadi dia sudah mengikat makrofag, dia sudah ikat limfosit. Di situ dia bisa replikasi virus. Ikatan virus pada membran sel memungkinkan virus mengadakan penetrasi ke dalam sel. Karena dia banyak, ini ada reseptor, karena dia banyak sudah mengikat makrofag, sebagian mengikat limfosit, maka dia mudah mengcopy diri. Inti dilepaskan masuk ke dalam sel sitoplasma. Karena kita tahu pada limfosit juga ada sitoplasmanya, makrofag juga ada sitoplasma. Begitu ada masuk di dalam limfosit ataupun makrofag protein dari HIV ini, maka akan keluarlah virus yang baru, akan lahirlah virus yang baru dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Ini adalah reseptor CCR5, reseptor. Jadi reseptor itu adalah sel penangkapnya. Jadi disebut dengan CCR5 adalah reseptor pada makrofag yang berikatan dengan amplop pada protein dari pembungkus luar dari protein HIV. Ya. Sedangkan dari dalam diri sendiri sekitar 10 miliar virus itu akan diproduksi setiap hari. Kalau virus HIV itu sudah masuk dalam plasma, maka dalam 6 jam maka dia akan bereplikasi secara terus-menerus. Limfosit CD4 yang terinfeksi itu jumlah waktunya dalam 1 sampai 6 hari dia akan jadi begitu masuk dalam 1 hari dia sudah akan bereplikasi sampai 6 hari. HIV dapat diam pada sel selama beberapa tahun. Ini yang saya katakan tadi, ada masa namanya window period. Ada beberapa buku yang mengatakan 2 tahun sampai 5 tahun, ada juga yang mengatakan 2 bulan sampai 5 tahun, ada juga yang mengatakan 2 bulan sampai 2 tahun. Karena dia tidak khususnya saat sel memori CD4 tidak teraktivasi. Jadi di dalam sel T juga ada sel memori yang menyimpan. Sel memori itu adalah sel dalam tubuh kita yang hanya melihat dan menyimpan saja. Dia tidak melakukan apa-apa. Kalau dia teraktivasi, jadi sel memori pada CD4 itu tidak teraktivasi, maka dia tidak bisa mengetahui bahwa itu adalah lawan, itu adalah kawan. Jadi HIV itu
diam saja, dia tidak akan bereplikasi. Kalau tidak teraktivasi, tetapi saat sel memori kita teraktivasi, maka virus HIV itu akan berkali-kali lipat jumlahnya. Nah, ini seperti tadi juga ya, HIV masuk ke dalam host melalui epitel mukosa. Jadi apakah melalui trauma, apakah seperti misalnya ada lecet pada mukosa, ataupun berupa jarum suntik, ataupun pokoknya dia melalui epitel mukosa, kemudian terjadi dalam 2 hari pertama infeksi. Dalam 2 hari infeksi, pertama kali infeksi, kemudian dia masuk menjalar ke seluruh tubuh karena dia masuk dalam sel CD4, ini ke sel dendritic cell, ataupun bisa juga pada makrofag ataupun pada limfosit. Dia bisa masuk di sini, bisa masuk di sini, ya. Nah, kalau dia masuk di sini, maka dia akan membelah diri. Dia seperti juga di sini, CD4 limfositnya ini yang diserang. Nah, ini lihat, ini dia melekat di sini, dia berikatan juga dengan CD4. Ini juga dia berikatan di sini. Nah, kemudian melalui limfonodus regional, dia akan masuk pada pembuluh darah dan menyebar. Infeksi tersebut menyebar ke limfosit ke seluruh tubuh, apakah itu ke otak, apakah ke spleen, ataupun ke usus, ataupun ke limfonodus. Dia akan menyebar ke seluruh tubuh, dan itu pada 3 hari pertama. Infeksi akan menyebar ke makrofag jaringan, mengaktifkan CD4 sel dalam limfonodus, kemudian masuk dalam peredaran darah dan masuk dalam organ. Nah, itu tadi kita cerita tentang patogenesisnya. Sekarang kita lihat manifestasi klinisnya. Manifestasi klinis yang bisa ditimbulkan karena ini adalah suatu sindrom, maka semua saluran dalam tubuh bisa kena. Yang paling sering adalah penyakit saluran nafas, kemudian penyakit saluran cerna, kemudian penyakit susunan saraf, bisa terjadi keganasan, bisa terjadi infeksi oportunistik lain. Nah, infeksi oportunistik lain ini yang paling banyak di antara yang lain-lain ini. Infeksi oportunistik, jadi kulit itu masuk pada infeksi oportunistik. Jadi infeksi oportunistik, apakah dia infeksi virus, apakah mycobakteri, apakah bakteri, apakah ini infeksi jamur, ini infeksi virus, apakah parasit, apakah keganasan, dan yang lain. Jadi kalau infeksi virus ada disebut cryptococcosis, candidiasis, histoplasmosis, hemositosis, penicillosis. Kemudian ini jamur yang dalam ya, jadi dia masuk dalam golongan jamur-jamur profunda. Kemudian kalau infeksi bakteri, dia bisa tuberkulosis, bisa disseminated, dan bisa disebabkan oleh Mycobacterium kansasii. Jadi bukan cuma TB, ya, bukan hanya tuberkulosis, tapi disebabkan juga Mycobacterium kansasii. Kemudian infeksi bakteri bisa menyebabkan pneumonia, bakterimia, sinusitis, infeksi pada kulit dan jaringan soft tissue, atau salmonellosis. Kemudian infeksi virus ada banyak, bisa herpes simplex, varicella zoster, human. Di sini sebenarnya HPV juga bisa, human papillomavirus, atau Epstein-Barr virus, ada banyak sekali di sini. Kemudian parasit, infeksi parasit, bisa toxoplasmosis, bisa cryptosporidosis, isoporiasis, leishmaniasis. Kemudian keganasan bisa terjadi, yang paling sering didapat adalah Kaposi sarkoma, bisa limfoma. Dan bisa kalau yang lain-lain itu ada manifestasi neurologis ataupun nefropati. Sedangkan kalau manifestasi mukokutaneus, yang paling sering adalah sarkoma Kaposi, kemudian herpes simplex, ya, herpes zoster, Epstein-Barr, pox, kemudian jamur, misalnya dermatofitosis, candidiasis, cryptococcosis, dan yang lain-lain seperti erupsi papular pruritus. Jadi orang datang dengan sarkoma Kaposi, orang datang dengan herpes simplex yang berulang-ulang, herpes zoster yang berulang-ulang,
kondiloma acuminata yang berulang-ulang, apalagi lebih dari 4 kali dalam setahun, kita bisa curiga adalah suatu HIV. Jadi dari situ baru kita melakukan pemeriksaan. Ini ada gambaran suatu sarkoma kaposi. Apa itu sarkoma kaposi? Adalah penyakit neoplastik pada vaskuler. Jadi pembuluh darahnya yang kena. Gambarannya itu biasanya berwarna coklat keunguan, seperti pada gambar ini. Predileksinya bisa di mana saja, yang paling sering sebenarnya di daerah mulut, tetapi bisa juga di kulit. Etiologinya adalah HHV8. Prevalensinya itu sekitar 34%. Lokasinya ekstremitas inferior, rongga, gusi, mulut, dan palatum. Nah, ini gambarannya. Kalau di ekstremitas inferior, kita bisa lihat lesi berupa makula, papel, nodul, tumor yang berwarna merah keunguan, ya, berwarna merah keunguan, kemudian simetris dan mengikuti garis-garis kulit. Ini garis-garisnya kulit, maka dia akan mengikuti garis kulit. Ini juga gambaran sarkoma kaposi. Pengobatannya apa? Bisa diberikan gel alitretinoin 0,1%, terapi antiretroviral, dan pemberian interferon gamma. Bisa juga diberikan terapi kemoterapi berupa doxorubicin dan daunorubicin atau antrasilin. Tindakan boleh dilakukan krioterapi, laser CO2, ataupun yang lain. Kemudian infeksi virus yang lain berupa herpes simplex. Herpes simplex itu ada 2 sebenarnya penyebabnya, herpes simplex virus 1 ataupun 2. Kalau herpes simplex virus 1 itu akan mengenai mukosa di mulut, sedangkan kalau herpes simplex virus 2 itu akan mengenai kelamin. Bisa herpes labialis ataupun herpes genitalis, sekitar 20%. Klinisnya itu ada nyeri dan rasa terbakar. Nyeri ya. Kemudian terdapat vesikel-vesikel yang berkelompok di atas kulit yang eritem. Kadang-kadang sudah ada yang berubah menjadi kusta. Terapinya berupa acyclovir untuk antivirusnya dan tetap diberikan antiretroviral untuk HIV-nya. Jadi pada orang HIV setelah dia berobat, maka akan seumur hidup dia berobat minum antiretroviral. Kalau dia rekuren, maka diberikan 200 mg per oral 5 kali per hari. Kemudian kalau infeksinya luas, bisa diberikan secara intravena setiap 8 jam selama 7-10 hari. Nah, ini gambaran herpes genital. Ini lihat ada vesikel-vesikel berkelompok di atas kulit yang eritem. Sedangkan kalau sudah pecah, maka dia akan terjadi erosi seperti ini gambarannya. Ini masih vesikel, ini masih vesikel ya. Kemudian herpes zoster. Herpes zoster itu prevalensinya sekitar 6-9%. Lesinya sama, eritem, kemudian vesikel berkelompok di atas kulit, dasar kulit yang eritem, dan eden, kemudian vesikelnya berupa cairan jernih, kemudian berubah menjadi keruh, abu-abu, dan berubah menjadi pustul. Pemberiannya, terapinya adalah tetap pemberian obat antiretroviral dan pemberian timidin kinase inhibitor. Apa itu timidin kinase inhibitor? Bisa berupa acyclovir, palaciclovir, dan famciclovir. Kalau resisten bisa dikasih foscarnet, cidofovir, dan vidarabin secara intravena. Kemudian yang memberat adalah komplikasi ke sekitar mata. Jadi disebut dengan herpes zoster ophthalmica, maka kalau ada seperti ini akan dirujuk ke dokter spesialis mata. Ini disebut dengan sindrom Ramsay-Hunt. Ramsay-Hunt itu kalau mengenai daerah mata, orbital, oksipital, dan daerah-daerah di sini ya, daerah separuh hidung ataupun daerah sini, ataupun separuh wajah bisa seperti ini. Yang berikutnya adalah Epstein-Barr virus.
Epstein-Barr virus itu disebut juga dengan oral hairy leukoplakia, jadi lidahnya putih semua. Tapi ada jonjot-jonjotnya, jadi ada papel-papel filiformis, putih, tidak ada rasanya, dan tidak akan berpotensi menjadi keganasan. Biasanya tumbuh di samping-samping sini, tepi lidah. Biasanya juga hanya satu, jarang-jarang itu bilateral. Dan ini bisa didiagnosis banding dengan kandidiasis oral, lichen planus, dan lidah gangliografik. Nah ini kalau oral hairy leukoplakia, jadi dia seperti ini, bergaris-garis. Ada juga yang disebut dengan human papillomavirus atau HPV. Penyakitnya disebut dengan Condyloma acuminata. Apa itu Condyloma acuminata? Yaitu vegetasi bertangkai berwarna kemerahan disebabkan oleh HPV, kemudian permukaan dari lesi papillomatosis, atau dia bisa berbentuk verrucous, kemudian mengalami vegetasi karena imunnya turun sehingga kondiloma lebih cepat berkembang. Kalau dia berkembang banyak, maka dapat menyerupai bunga kol atau cauliflower-like growth. Jadi perkembangannya seperti kembang kol. Penyebabnya adalah serotep 16 dan 18. Terapinya kemoterapi, kemudian bisa dilakukan tindakan pembedahan, bisa dilakukan dengan bedah laser CO2, bedah beku, bedah skalpel, ataupun bedah listrik. Kalau pemberian sistemiknya diberikan interferon dan imunoterapi. Nah ini seperti ini gambarnya. Jadi dia seperti kembang kol. Yang berikut adalah virus pox. Virus pox itu menyebabkan molluscum contagiosum. Sebenarnya molluscum contagiosum itu ini adalah paling sering dan umumnya terjadi pada anak-anak. Jika terjadi pada orang dewasa, maka orang tersebut imunitasnya sangat menurun, umumnya pada penderita HIV. Apa yang khas pada molluscum contagiosum ini tidak sama sekali tidak bergejala, tidak berasa gatal, tidak perih, dan tidak apa, hanya lesinya berupa papel-papel miliar, lentikuler, putih seperti lilin, dan di tengahnya berbentuk kubah, di tengah dari lesi ini berbentuk kubah yang disebut dengan delule, yang berisi massa putih yang badan-badan molluscum disebut dengan badan molluscum, isi dari dele ini. Ini terapi mengeluarkan massa. Lokasinya adalah pada wajah, leher, badan, ekstremitas. Terapinya adalah mengeluarkan isi dari ini, massanya, massa badan molluscum. Bisa dengan menggunakan alat ekstraktor, bisa pakai jarum suntik, elektrokauter, ataupun bedah beku. Kalau bedah beku kurang perdarahan, tetapi hati-hati untuk mengeluarkan karena umumnya pada orang yang dewasa dengan molluscum adalah penderita-penderita HIV. Jadi alat-alat ini setelah digunakan harus didesinfeksi sesuai dengan desinfektan untuk penderita-penderita HIV. Yang berikut adalah infeksi jamur, dermatofitosis. Disebut juga dengan athlete's foot, bisa juga disebut dengan jock itch, ataupun pada tenia corporis disebut ringworm. Ini karena disebut dengan seperti kaki atlet. Kaki atlet itu suka jalan jadi terkupas seperti ini. Terapinya dikasih dengan antimikotik, bukan antimitotik ya, ini antimikotik, anti jamur. Sistemiknya dikasih glicosulfin ataupun ketoconazole atau terbinafin. Candida, 60% orang normal kadang-kadang punya Candida albicans, dan ini adalah bentuk yang paling umum pada penderita-penderita HIV yang sudah menuju pada AIDS. Jadi disebut dengan kandidiasis oral atau oral thrush. Yang khas adalah ada pseudomembran putih coklat muda kelabu yang jika dilepaskan ini maka akan kelihatan dia lebih merah dan basah. Ya, di sini. Ya,
terpisah-pisah, dapat terpisah-pisah seperti kepala susu. Lokasinya itu pada lidah bisa, ini di lidah ya, bawah lidah, palatum molet, pipi bagian dalam. Kadang-kadang kalau berat dia bisa sampai pada faring dan esofagus sehingga menyebabkan disfagi. Sedangkan kalau pada pria bisa terjadi pada sulcus coronarius dari glans penisnya. Sedangkan pada wanita disebut vulvovaginal candidiasis. Bisa juga kena anus, bisa juga terjadi sistemik. Jadi seluruh tubuh kena. Ada 4 tipe candidiasis, pseudomembran atau oral thrush, kemudian hiperplastik melekat erat pada jaringan, eritem, lesi pex eritem pada area mukosa, kemudian angular selitis, jadi di ujung-ujung mulut muncul fisura, fisura sehingga menyerupai suatu kelainan pada anak-anak. Dan disebut dengan tipe angular selitis. Terapinya adalah berikan larutan gengen violet, bisa nystatin, bisa amphoterisin, bisa dalam golongan-golongan grup azol. Ini kalau cari amphoterisin B ini sulit sekali. Di Makassar juga belum tentu. Biasanya kita harus pesan ke Jakarta. Itu pun harus ada misalnya di UI atau RSCM, baru kita bisa. Tetapi ini adalah yang paling ampuh untuk kandidosis pada penderita-penderita HIV. Kemudian, dan ini hanya diberikan secara intravena ya. Bisa lokal bisa, tetapi sangat jarang. Kemudian sistemiknya bisa dikasih tablet nystatin, amphoterisin B seperti tadi ya. Kemudian cotrimoxazole 500 mg per vaginam, bisa juga ketoconazole, bisa juga itraconazole. Nah ini gambaran, jadi dia ini mudah sekali diangkat. Begitu diangkat dia akan kelihatan merah di bawahnya. Bisa juga mycosis profunda, cryptococcosis, lesinya selulitis, papal ulcerasi papal, ada juga delay-nya. Bisa juga histoplasmosis, sama persis ya, hanya dia ini berbentuknya papel merah, tapi ini tadi papelnya berbentuk kubah, kalau ini papelnya merah seperti selulitis. Kemudian terapinya bisa amphoterisin B dan atau itraconazole. Kelainan kulit lainnya bisa dermatitis seboroid, jadi jangan pandang enteng dengan seboroid karena seboroid itu kalau sudah berulang-ulang kemungkinan HIV positif. Lesinya berupa eritem dan squama yang berminyak, ada eksudasi, krusta tebal, biasa berwarna kekuningan, batas agak kurang tegal, dan berbau tidak sedap. Selain di kepala juga bisa di wajah, bisa di dada, aksila, lipat paha, dan genital. Terapinya bisa dikasih likor karbonas nitrogen, resorcinol, sulfur, atau asam salisil, dan ketoconazole. Nah ini gambaran dermatitis seboroid ya. Merah, eritem, dan papel-papel di daerah wajah, terutama saat berkeringat. Ini dia suka sekali daerah di sini. Kemudian yang lain adalah erupsi papular pruritus. Papel-papel merah seperti kulit kecil-kecil sangat gatal, biasanya di tubuh bagian atas, kepala, leher. Terapinya bisa dikasih prednison, kemudian sistemik antihistamin, prednison. Nah seperti ini. Erupsi papular pruritus. Pemeriksaan penunjang apa yang harus dilakukan pada penderita HIV? Pertama, virus antigennya melalui PCR, diulang setiap 3 bulan, dan lama tesnya 4-7 hari. Kalau hasilnya negatif, bila jumlah viral yang ada dalam tubuh itu kurang dari 50 kopi dari HIV. Atau bDNA-nya, dia belum jadi RNA ya, jadi dari DNA, jumlahnya banyak kurang dari 400 kopi. Sedangkan indikasi untuk PCR tes HIV pada bayi. Individu dengan hasil tes seronegatif, misalnya ininya negatif. Kemudian kelompok-kelompok risiko tinggi. Kemudian konfirmasi untuk HIV-2 jika sensitivitas ELISA menurun. Cara tidak langsung adalah respon antispesifik dengan ELISA atau Western blot atau IVA immunofluorescence assay atau radioimmunofluorescence
precipitation ST atau RIPA dan CD4 account. Nah ini saya katakan tadi, jadi pertama kali terkena disebut dengan primary infeksi primer dari HIV. Hari kedua mungkin terjadi sindrom akut HIV. Hari ketiga mulai menurun dan hari keempat malah berkurang. Jadi pada hari keempat dia terbentuk antibodi, tetapi tidak hilang dalam tubuh meskipun virusnya berkurang, jadi dia asimptomatik. Dan kalau sudah membentuk antibodi begini, dia tetap akan membentuk HIV. Diagnosisnya ada tingkat klinis 1 yang asimptomatik atau tidak ada gejala klinis, aktivitas normal. Tingkat 2 berat badan turun kurang dari 10%. Kemudian ada kelainan mulut dan kulit yang ringan, dermatitis seboroid, prurigo, onychomycosis, dan lain-lain. Ada herpes zoster dalam 5 tahun terakhir, ada ISPA yang berulang-ulang, dan gejala positif aktivitas normal. Kalau tingkat klinis 3 menengah, berat badannya turun lebih dari 10% dalam sebulan ya, ada diare kronik, kemudian demam yang tidak jelas apa penyebabnya dalam 1 bulan, ada kandida di mulut, ada leukoplaki oral hairy, ada TB paru dalam 1 tahun terakhir, ataupun infeksi berat berupa pneumonia, atau terjadi stomatitis acute necrotizing ulcerative stomatitis atau gingivitis, sehingga orangnya harus baring terus di tempat tidur selama sebulan. Dan ini kalau sudah ada tingkat klinis ketiga, itu sudah menuju pada AIDS. Jadi kalau tingkat klinis 4, ada pneumonia, ada toksoplasmosis, diare, dan sitomegalovirus pada organ selain hepar, infeksi herpes simplex, bisa mikosis diseminata, bisa candida, bisa septicemia, TB, limfoma, dan sarkoma kaposi. Kelainan hasil pemeriksaan laboratorium, kita lihat jumlah CD4. Kemudian rasio CD4 dan CD8. Adakah kalau nilai normalnya 1,1 banding 1,8. Ada anemia, leukopenia, trombositopenia, dan lain-lain. Respon dari limfosit sangat menurun, alergi terhadap uji kulit lambat, dan kompleks imun yang meningkat. Berdasarkan CDC, dikatakan AIDS jika sudah positif dan CD4 kurang dari 200 per mikroliter darah, sehingga kalau sudah AIDS itu sudah harus diobati. Kriteria yang lain adalah ada pembesaran kelenjar getah bening lebih dari 2 lokasi di luar inguinal selama 3 bulan, dan tidak ada penyakit lain, dan harus dilakukan biopsi untuk lihat pola reaktifnya. Diagnosis bandingnya ada keganasan limforetikuler, orang-orang yang dapat kemoterapi kanker, terapi kortikosteroid jangka lama, kondisi malnutrisi, penyalahguna obat, demensia, keadaan imunodefisiensi primer, dan common variable immunodefficiency. Penata laksanaannya, indikasi antiretrovirus, kemudian kalau tahap lanjut stadium 4 dan 3, kalau diobati kalau CD4-nya 350 per milimeter kubik. Kalau HIV stadium 1-2 tapi CD4-nya kurang dari 200 harus diberikan antiretrovirus. Jika pemeriksaan CD4 tidak ada, maka stadium 2 saja yang dilihat, di mana limfosit totalnya kurang dari 1.200. Ini terapi antiviral bisa pada nukleotidanya, pada trivis transkriptasenya, bisa protease, dan bisa fusi inhibitornya. Silakan dibaca. Nah ini tempat kerjanya. Jadi RT inhibitor, RTI, AZT, ya, dia bekerja pada ini yang kuning-kuning, ini lihat, dia bekerja di sini, NNRTI, dia bekerja di sini, bekerja di sini, bekerja di sini. Sedangkan kalau yang ini yang putih, maka dia bekerja pada antagonis reseptor, pada mRNA-nya. Kemudian pada yang ini protease inhibitor, maka dia bekerja pada genomiknya sama dengan tadi ini, kemudian dia melepaskan nukleusnya. Menurut WHO regimen lini pertama
itu kombinasi obat lamivudin, emtricitabine, stafudin, inanosin, dan sidofudin dan stafudin. 2 NRTI, NNRTI-TI. Obat antiretroviral, ini NRTI, RTI, dan protease inhibitor. Regimennya seperti ini, silakan kalian baca ini. Dosisnya 2 kali 300, 2 kali 30, ini sudah tidak ada yang tinggi kecuali yang 600 mg per hari. Yang harus diperhatikan adalah AZT, intoleransi gastrointestinal, DPT, neuropati, NPP, hepatotoksis, dan FFP, toksisitas pada SSP, dan potensial teratogenik. Ini lini kedua, bisa dibandingkan dengan lini pertama. Kemudian definisi kegagalan terapi bila ada tanda klinisnya oportunistik baru dan CD4-nya kurang sebelum terapi, berarti ada tanpa infeksi penyerta lain, maka dikatakan dia gagal terapi. Atau kambuh, kemudian CD4-nya kurang dari 50% dan infeksi penyerta lain tidak ada. Ataupun muncul kambuh pada penyakit pada stadium 3. Prognosis, kalau AIDS itu sudah pasti kematian, kemungkinan hidup lebih dari 5 tahun. Jadi year survival rate-nya 5 tahun, tanpa obat atau tanpa retrovirus kematian dalam 1 tahun, dan kematian infeksi oportunistik keganasan itu lebih tinggi. Pencegahan harus, pendidikan, interaksi seksual multiple, penyalahguna obat, dan orang-orang yang menggunakan transfusi darah. Anjuran supaya tidak menyumbangkan darah, organ ataupun cairan semen dan mengubah kebiasaan seksualnya. Screening donor. Nah, ini siapa yang melakukan? Ini orang yang memiliki pasangan, paling sering kena. Ini yang faktor. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya. Saya absen ya. Tidak ada yang bertanya. Via Karina Fausia. Via Karina Fausia. Via Hairina Fausia. Via Hairina Fausia. Ini tidak kedengaran suara saya. Mana ketua kelasnya? Kami dok, terdengaran dok. Kami dok, ya atas nama Via Hairina bermasalah kursornya dok tadi. Husain Abdullah. Husain Abdullah. Ini yang bermasalah kalian atau saya? Nah, iya dok. Ada di sini, baru kok tidak ada mendengar. Puasa hadir dok. Dok. Kami dok, hadir dok. Imam Mufli. Kami dok, hadir dok. Khalid Hidayat Ihsan. Kami dok, hadir dok. Tatara Pertala Paradise. Kami dok, hadir dok. Muhammad Indar Abidin. Kami dok, hadir dok. Aisyah Izza. Kami dok, hadir dok. Anissa Ainun Zahra. Kami dok, hadir dok. Dayati Maratus Salih. Kami dok, hadir dok. Nurul Miftahul Haira. Kami dok, hadir dok. Andika Al Hasani. Kami hadir dok.
Kabe hadir dok. Gayatri Indah Pratiwi. Kabe hadir dok. Susi Susanti.